Saya ulangi, dari kasus ini, dari pilihan jawaban, sehingga kita kalau lihat soal UKM, dilihat jawabannya dulu. Kalau bisa dikerjakan, lanjut, nggak bisa lewati untuk soal berikutnya yang dianggap mampu memilih jawaban. Karena UKM tujuannya satu, yaitu untuk memilih salah satu jawaban yang paling benar. Nah, pada kasus tadi ada 5 pilihan jawaban untuk soal yang jawaban yang pertama yaitu beneficient. Beneficient itu artinya bersikap atau bersifat memberikan yang terbaik untuk pasien dan keluarga. Nah, yang kedua adalah non malefisien. Artinya adalah tidak merugikan dari pasien dan keluarga, sehingga nggak boleh dalam memberikan tindakan itu merugikan keluarga ataupun pasien. Kemudian justice, keadilan. Nah, namanya keadilan adil, tidak membeda-bedakan sesuai dengan proporsinya. Kemudian ada yang namanya veracity dan confidentiality. Nah, untuk veracity itu adalah maknanya dengan penuh kebenaran ya, sehingga apa yang dilakukan kita lakukan harus benar-benar sesuatu yang memang benar, yang tepat untuk pasiennya. Kemudian ada confidentiality atau kerahasiaan, sehingga hal-hal terkait tindakan kepada pasien itu wajib dijaga dan disimpan kerahasiaannya. Oke, kita lihat pada kasus seorang case manager menegur seorang DPJP karena tidak sesuai clinical pathway. Nah, dalam memberikan resep obat, sehingga pasien dan keluarga pasien harus menebus obat di apotek. Akan tetapi dokter tersebut berpegangan bahwa hal tersebut bertujuan mempercepat kesembuhan pasien. Akan tetapi pasien harus menambah biaya di luar obat formularium BPJS. Prinsip teknik apa yang dilanggar? Nah, prinsip yang dilanggar adalah non malefisien karena pasien yang harusnya sudah mendapatkan klaim dari BPJS untuk mendapatkan tindakan, tetapi ditambah dengan suatu pembiayaan lain lagi. Kemudian soal nomor 2. Nah, kalau soal nomor 2 ini adalah beberapa pilihan jawaban. Nah, soal nomor 2 ini saya yakin semuanya bisa memahami kata-katanya, tidak ada istilah kayak nomor 1. Nah, ini kita bisa lihat seorang perawat baru melakukan pengkajian awal resiko jatuh pasien stroke hemoragi. Diperoleh nilai skor 45. Pasien dipasang pengaman tempat tidur, diberi tanda risiko jatuh, dan keluarga dijelaskan terkait pencegahan risiko jatuh. Kapan pasien tersebut dilakukan pengukuran risiko jatuh kembali? Nah, jawabannya adalah 24 jam setelah pemeriksaan atau keesokan harinya. Kemudian soal nomor 3. Nah, ini ada beberapa istilah yang perlu kita pahami sebelum memilih jawaban. Ada medication error, artinya kesalahan dalam proses terapi atau pengobatan. Kealfaan atau kelalaian. Near miss, hampir cedera. Nah, hampir cedera itu misal pasien mau disuntik, pasiennya belum sampai obatnya masuk, misal sudah disuntik pada selang infusnya, tapi ternyata diketahui bukan pasiennya, itu masuk di near miss. Kemudian ada namanya dispensing error, kesalahan dalam pengemasan, penyimpanan, pemeliharaan obat. Kemudian ada namanya malpraktek ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur, baik prosedur tindakannya ataupun kompetensi yang melakukannya. Oke, kita lihat apoteker melakukan timbang terima pada perawat obat penurun kadar gula injeksi atau monorapid obatnya. Dijelaskan cara pemberian dan harus disimpan di suhu dingin setelah dibuka agar tidak merusak struktur obat. Akan tetapi perawat lupa tidak diletakkan di suhu dingin dan diletakkan di box penyimpanan obat. Apakah kesalahan yang dilakukan perawat? Tadi sesuai dengan istilahnya yaitu dispensing error, salah dalam pengelolaan penanganan obat, sehingga akan berpotensi kerusakan obat. Nah, ini ada soal nomor 4, ada 5 istilah. Nah, 5 istilah ini saya yakin sudah diketahui apa artinya. Kita lihat sesuai dengan konteks kasusnya. Hasil evaluasi pengukuran kepuasan pasien menurun pada
periode bulan ini. Terjadi beberapa komplain di ruangan. Setelah ditelusuri oleh kepala ruang, banyak keluhan terhadap kondisi diri perawat tentang hasil kinerja dan reward yang diperoleh. Apakah hal yang terpenting harus dikaji dan dievaluasi kepala ruang agar mengetahui dasar masalah tersebut? Oke, kata kuncinya adalah mengetahui dasar masalahnya sehingga bisa mengambil tindakan yang tepat dari penyebab masalah. Nah, masalahnya ternyata di sini, kondisi diri perawat tentang hasil kinerja dan reward. Sehingga kalau ngomong hasil kinerja dan reward adalah masuknya yaitu di kepuasan kinerja perawat. Maksudnya di sini. Saya lanjutkan. Oke. Soal nomor 5. Ada beberapa istilah yang digunakan. Di sini ada namanya mentorship. Mentorship ini ada seorang mentor dan mentee, di mana mentor ini biasanya adalah senior yang ada di ruangan rawat inap biasanya, ataupun seorang senior di sebuah ruangan, dan dia nanti kalau ada seorang perawat baru dengan metodenya ini dia akan ikut dalam keseharian belajar dari keseharian seniornya. Nah, dan ada istilahnya coaching. Nah, coaching itu istilahnya coach atau pelatih. Jadi ada kegiatan melatih terhadap seseorang yang dianggap masih baru atau masih belum bisa atau masih perlu bimbingan, itu coaching. Preceptorship ini adalah metode bimbingan yang sifatnya ada kontrak di mana ada seorang preceptor yang sudah ditunjuk memiliki sertifikasi preceptor. Dia memiliki kontrak jelas terhadap perseptinya atau orang yang belajar terhadap dia. Di sana nanti ada kontrak dia mau belajar apa selama berapa lama. Itu disebut metodenya preceptorship. Dan ada directing. Directing ini bentuknya adalah mirip seperti pengawasan dan bimbingan langsung. Itu directing. Dan orientasi kerja adalah program yang digunakan untuk pada fase orientasi untuk pengenalan awal. Nah, kita lihat pada kasusnya. Program perencanaan SDM perawat baru dilakukan sebuah rumah sakit menerapkan metode bimbingan terstruktur, di mana terdapat pembimbing yang sudah terlatih akan membimbing 3-4 orang baru dengan kontrak pembelajaran dan pada masa orientasi kerja. Apakah metode bimbingan orientasi kerja yang dilakukan di rumah sakit? Nah, pada nomor 5 ini, karena di sini jelas ada kata kuncinya yaitu pembimbingan pada masa orientasi kerja terdapat kontrak pembelajaran. Di sini kata kuncinya ini dengan penjelasannya tadi maksudnya di preseptor. Kemudian soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini ada 5 model asuhan keperawatan di jawaban. Model tim, model primer, model kasus, moduler, dan fungsional. Kalau model tim adalah sekelompok perawat yang bertanggung jawab pada sekelompok pasien. Nah, tanggung jawabnya dibagi bersama dan dilakukan tindakan secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah asuhan pada pasien. Itu metode tim. Ada katimnya sebagai koordinator atau sebagai leadernya, dan anggotanya yang dibagi memberikan asuhan. Dan pertanggungjawabannya secara bersama-sama. Kemudian metode primer. Nah, metode primer ini adalah metode yang dilakukan di mana ada seorang perawat primer yang memberikan asuhan keperawatan dengan perbandingan antara 4-6 pasien per perawat primer. Selama 24 jam mulai pasien masuk sampai dengan pasien pulang itu semuanya dikontrol oleh perawat primer. Nah, itu metodenya primer. Sehingga kalau butuh suatu tindakan tertentu, perawat primer nanti kalau perlu memang mengambil keputusan akan dihubungi, walaupun di rumah saat lepas dinas. Kemudian metode kasus, metode yang diterapkan biasanya di ruang-ruang intensif, di mana ada rasio antara pasien dan perawat itu 1:1. Nah, biasanya di ruang-ruang intensif, di ruang ICU, NICU, CVCU, HCU, seperti itu. Karena memang tingkat ketergantungan pasiennya tinggi. Kemudian kalau moduler ini adalah kombinasi antara primer dan tim, di mana Katim ini menjadi perawat primer selama 24 jam. Nah, tetapi hanya saja batasan pasiennya tidak seperti perawat primer yang 3-6 pasien. Dia biasanya ya per kelompok pasien tanpa ada batasan.
Kemudian yang terakhir fungsional. Metode fungsional ini metode konvensional yang dilakukan perawat itu dibagi sesuai dengan jenis tindakan. Misal perawat khusus spesialis untuk rawat luka, perawat spesialis buat pemasangan kateter misal, dan seterusnya, sehingga hanya dibagi sesuai dengan tindakan. Nah, kita lihat pada kasus rumah sakit membangun sebuah ruangan baru yang digunakan untuk ICCU dengan kapasitas 5 tempat tidur. Kepala ruang merencanakan MAKP yang tepat di ruangan tersebut, mempertimbangkan tingkat ketergantungan pasien dan kapasitas pasien. Apakah MAKP yang paling tepat? Sesuai dengan penjelasan tadi, yang paling tepat adalah metode case atau kasus, karena memang pasiennya dengan tingkat ketergantungan yang tinggi. Oke, masuk ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini sudah saya tulis di sini. Ini adalah rumus yang digunakan untuk penghitungan ALOS, average long of stay. Nah, untuk penghitungan ALOS, rumusnya adalah jumlah lama rawat inap dalam satuan hari dibagi jumlah pasien yang keluar hidup dan mati. Nah, kita bisa hitung di sini bed A sampai dengan bed G. 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 6, 14. 14 ditambah 5, 19. 19 ditambah 3, 22. 22 ditambah 6, 28. 28 dibagi 6 tambah 1, 7. 28 dibagi 7 sama dengan 4. Jawabannya adalah rata-rata atau ALOS-nya adalah 4. Soal nomor 8 sama seperti soal nomor 1. Seorang perawat melakukan tindakan keperawatan yaitu pemberian edukasi kepada pasien yang akan dilakukan operasi. Karena pasien sudah berusia lanjut dan memiliki resiko yang tinggi, sehingga perawat memberikan pilihan melakukan operasi tersebut atau tidak kepada keluarga. Prinsip etis yang dilakukan perawat adalah, nah di sini ada tadi kalau non malefisien tidak merugikan pasien, beneficient berbuat baik. Nah, otonomi adalah memberikan pilihan otoritas pada pasien, veracity dengan kebenaran, confidentiality kerahasiaan. Nah, sehingga paling tepat adalah autonomi. Sehingga pasien dan keluarga diberikan hak untuk menentukan pilihan sesuai dengan kondisi pasien dan keluarganya. Nomor 9, ini ada 5 istilah pada pilihan jawaban. Kita lihat pilihan jawabannya ada situation, background, assessment, recommendation, and nursing outcome. Situation, kalau dalam pendokumentasian asuhan perawatan dan komunikasi efektif, situation di sini terdefinisikan adalah kondisi terakhir pasien dengan kondisi perkembangan pasien terakhir dengan hasil pemeriksaannya, itu situation. Background ini adalah riwayat yang terjadi pada pasien sebelum sebelum data situation-nya. Assessment ini adalah berdasarkan penilaian dari kondisi situation dan background-nya. Dan recommendation adalah rekomendasi atau tindakan selanjutnya dilakukan berdasarkan assessment yang sudah ditulis. Nursing outcome adalah nursing outcome adalah tujuan dari asuhan keperawatan. Kalau tujuan asuhan keperawatan harus memiliki prinsip SMART, specific, measurable, achievable, rational, dan time. Nah, kita lihat pada kasus seorang perawat UGD melakukan transfer pasien ke ruang rawat inap. Perawat tersebut menyampaikan bahwa tindakan selanjutnya harus dilakukan di ruangan adalah mengobservasi TTV dan nyeri setiap 4 jam sekali. Apakah poin yang dikomunikasikan perawat? Nah, di sini ada kata kuncinya yang harus dilakukan di ruangan. Berarti jawabannya adalah D, di recommendation. Nomor 10 mirip seperti nomor 1 dan nomor 8 tadi, ada istilah-istilah istilah-istilah etik.
Dari istilah yang pertama, ada namanya beneficent tadi yang tidak yang berbuat baik. Fidelity menepati janji, confidentiality kerahasiaan, non malefisien tidak merugikan pasien, dan justice keadilan. Nah, kita lihat seorang pasien dibawa ke IGD dengan keluhan diare 5 hari berturut-turut dengan konsistensi encer. Hasil pemeriksaan fisik terdapat jamur pada mukosa bibir dan mulut sehingga dilakukan pemeriksaan lab diperoleh hasil B20. Pasien disampaikan dan perawat diminta tidak memberitahukan kepada keluarga terlebih dahulu. Apakah dasar prinsip etik perawat pada prinsip etik perawat pada kasus tersebut? Nah, karena dia harus sesuai dengan permintaan pasien, dia harus melakukan confidentiality atau merahasiakan informasi terkait pasien. Nah, ini nomor 11. Kita tidak perlu menerjemahkan atau mengartikan jawabannya, kita bisa langsung pada kasus. Sebuah bangsal ingin menerapkan metode primer. Dimaksud agar pasien mendapatkan perawatan yang terintegral. Berapakah jumlah kasus yang diberikan untuk satu perawat primer? Ini 4-6 pasien per perawat primer. Nah, ini pun juga tidak perlu diterjemahkan, sudah dimengerti saya rasa. Seorang pasien baru masuk bangsal, maka perawat harus memasang gelang identitas. Prosedur apa saja yang harus ditanyakan oleh perawat sebelum memasang gelang identitas pasien? Oke, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, umur, bukan. Nah, yang paling tepat harus muncul ini, poin ada nomor rekam medisnya juga. Nah, ini harus muncul di gelangnya pasien. Oke, nomor terakhir. Ini beberapa istilah. Kita lihat pada kasus, istilahnya cuma high alert ini, istilahnya obat yang perlu diwaspadai, itu saja, lainnya nggak ada. Perawat melaksanakan menjalankan tugas sesuai dengan sasaran tamatan pasien. Perawat melaksanakan dan menjalankan tugas memberikan pengobatan sesuai dengan advis dokter. Apakah tindakan pertama yang dilakukan perawat sesuai kasus tersebut? Nah, untuk perawat yang harus melakukan upaya sasaran tamatan pasien, yaitu yang pertama harus dilakukan adalah melakukan identifikasi atau identitas pasien sebelum melakukan suatu tindakan supaya tidak keliru dengan pasiennya. Oke, itu adalah soal